Tapi yang menentukan profesi mereka itu kalimat berikut. Coba baca. Ini profesi yang benar. Bukan lahan pelayanan untuk lahan hidup. Jangan sampai itu terjadi. Kalau lahan pelayanan kita jadi lahan hidup, cari makan kita di pelayanan, maka jemaat adalah aset kita dan sapi perah kita. Betul tidak, saudara? Nah, ini konsep yang salah. Apa profesi mereka? Kalimat terakhir kita baca sama-sama. Dan taulah mereka bahwa keduanya adalah pengikut Yesus. Berbahagialah kita kalau profesi kita bukan pendeta, bukan majelis, bukan ini, tapi pengikut Yesus. Itu profesi yang sangat terhormat. Katakan amin. Pengikut Yesus. Untuk menambahkan keprofesionalan kita, ya, bukan menambah pendidikan. Bukan berarti orang tidak boleh sekolah lagi, silakan. Karena profesional ini tidak ditentukan oleh berapa banyak gelarnya, lulusan Amerika atau Australia atau Jakarta atau Medan, tidak. Keprofesionalan kita itu sangat ditentukan. Kisah Rasul pasal 20 itu mengharukan sekali. Apa yang membuat terharu? Perpisahan Paulus dengan siapa judulnya? Para penatua di Efesus. Saudara, para penatua Efesus menahan dia. Tapi Paulus mengatakan, mungkin ini yang terakhir kali kamu lihat wajahku. Aduh, mengharukan sekali. Mereka tangis-tangisan. Mungkin ini terakhir kali kamu lihat wajah. Dan memang kenyataan. Sejak hari itu sampai Paulus jadi martir, dia nggak pernah balik ke Efesus lagi. Sangat mengharukan. Tapi di dalam peristiwa itu, keprofesionalan pelayanan Rasul Paulus diangkat luar biasa. Kita lihat mulai ayat 33. Saya lanjut dulu ya, nanti saya kembali lagi. 20 mulai ayat 33. Disinilah profesionalisme kita ditentukan dan ditetapkan dan diketahui. Perak atau emas atau pakaian tidak pernah aku ingini dari siapapun juga. Sebuah ketegasan. Saudara, maaf. Tanya semua pengusaha. Walaupun tidak semua pendeta begitu, maafkan saya. Saya harus hati-hati berkata ini supaya saudara jangan ada yang terasa bersalah atau tersinggung. Tapi saya bicara secara umum. Tanya kepada semua pengusaha, apa kesan mereka yang pertama kalau mereka didatangi pendeta? Minta sumbangan. Itu kan jelek sekali konotasi kita pendeta ini. Betul tidak, saudara? Mengapa pengusaha bisa punya konotasi atau konteks? Kalau ada pendeta datang mesti minta sumbangan. Yang kedua, maaf lagi saya umum. Kalau pendeta datang ke toko mereka, wah pasti minta diskon ini. Maaf lagi sekali. Mengapa kesan itu ada sampai hari ini? Karena kita tidak profesional. Karena pelayanan jadi lahan cari duit. Maka itu para pengusaha punya kesan seperti itu. Nah, Paulus adalah orang pertama di dalam kerasulan gereja yang mempunyai konsep ini. Perak atau emas atau pakaian tidak pernah aku ingini dari siapapun juga. Kalau semua pelayanan kita seprofesional ini, ngerti kata-kata ini ya? Maka pengusaha itu nggak punya kesan seperti itu. Sebab kita tidak pernah minta emas, perak, pakaian atau apapun dari siapa-siapa. Lalu keluarga bagaimana ini? Anak sekolah bagaimana? Ini pertanyaan penting. Ayat 34. Kamu sendiri tahu. Lagi sekali saya minta maaf. Saya belum tahu sama sekali tata gereja, anggaran dasar, aturan gereja metodis Indonesia. Kalau kemarin saya cerita tentang gereja Protestan Bali, luar biasa. Saudara, gereja terkaya di Indonesia itu bukan HKBP,
Gereja terbesar di Indonesia itu HKBP. Itu aliran Protestannya. Pantekostanya itu GBDI dan GBI. Aset HKBP kita tahu luar biasa. Saya belum tahu GMI. Berapa besar, berapa banyak aset kekayaan. Tapi saudara, menurut PGI, Persekutuan Gereja-Gereja Indonesia, gereja terkaya di Indonesia adalah Gereja Kristen Protestan Bali. Kenapa mereka jadi gereja terkaya di Indonesia? Nomor satu, lagi sekali saya selalu sebut figur ini. Dr. Iwayan Master, mantan bishop mereka. Seluruh pendeta gereja Bali itu profesional. Karena ayat ini, Kisah Rasul 20. Artinya, semua pendeta gereja Bali tidak ada yang full time. Kalau saudara ke Bali ke mereka, sangat kagum. Semua istri pendeta punya bisnis. Entah itu salon, entah itu rumah makan, entah itu konveksi, entah itu toko souvenir. Itu pun. Mengapa Pak Wayan tidak membiarkan mereka full time? Sejarah gereja Bali. Kalau saudara pernah kedua desa yang dibangun oleh Belanda, itu Belanda membangun. Di dekat Singaraja. Ada dua desa namanya Blimbing Sari dan Ambiar Sari. Saya sering ke dua desa itu. Karena saya kagum. Nah tadinya begini. Mengapa Belanda membuang mereka? Oh itu tahun itu daerah kering, tandus. Sebab semua orang Bali yang menjadi Kristen, saudara. 3 hal yang langsung putus dari adat. 1, subak. Tahu kata subak ya? Sistem pengairan. Nah, kalau mereka nggak punya air, mau hidup dari mana? Putus. Orang Hindu yang bertobat jadi Kristen tidak boleh terima air dari desa. Nomor 2. Orang Kristen Bali tidak boleh interaksi dagang dengan orang Hindu. Nomor 3. Kalau mereka mati, tidak boleh dikubur di kuburan Hindu. Karena orang Hindu sebelum diaben dan dibakar kan dikubur dulu. Tunggu sampai punya. Nah ketika orang-orang Bali Kristen, mereka jadi miskin, susah hidup. Lalu Belanda membuang. Itu kata dibuang betul. Ke Blimbing Sari, Ambiar Sari. Tapi ternyata saudara, justru di Blimbing Sari, Ambiar Sari itu, gereja kampung itu menjadi contoh sampai hari ini. Sampai PBB pun datang. Banyak desa dari Afrika, dari negara-negara dunia ketiga, itu belajarnya kedua kampung itu, Blimbing Sari, Ambiar Sari. Menjadi desa paling bersih sebali. Nah, habis nggak ada sesajinya. Bayangkan sesaji itu membuat kotor, bukan sesaji itu. Mereka bersih, sawah mereka, ladang mereka, kebun mereka, luar biasa. Pendeta-pendeta mereka nggak mungkin full time. Mereka nggak mungkin mengharapkan persembahan dari jemaat. Jemaat juga miskin. Nah maka itu Pak Wayan dari awal menetapkan jangan kamu full time. Profesimu apa? Jangan profesimu di pelayanan. Kamu harus cari profesi lain untuk kamu hidup. Siapa pernah dengar ada hotel besar di Kuta? Namanya Dianapura. Nah itu hotel milik gereja Bali. Siapa pernah dengar Politeknik Dianapura? Siapa pernah tahu sekolah perhotelan terbaik se-Asia Tenggara? Gedung 5 lantai 2, gedung besar. Namanya Dianapura juga. Itu milik gereja Bali. Siapa pernah dengar perusahaan catering yang dipercaya oleh Bandara Ngurah Rai? Namanya Tata Jasa Boga Marga. Semua pakai istilah Hindu, Sanskerta yang dipakai. Kenapa? Karena Pak Wayan ini otaknya, saudara. Ini orang pintar sekali. Mereka punya jasa catering. Hotel-hotel ambil mereka. Profesional betul. Mereka punya STM. Mereka punya banyak panti asuhan. Mengagumkan. Nah, PGI pernah ngitung. Kalau aset gereja Bali dijual semua, lalu dibagi rata kepada seluruh anggotanya, saudara masing-masing anggota bisa terima sekian M.